it's worth it. You can have this feeling anytime you choose. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan dan janji iman, dapat mentransferkan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor berikut. Bagi adik-adik sekolah minggu online Superbook dapat diakses melalui description box di bawah atau melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Shalom, selamat pagi Jemaat GPT Kemah Daud yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online service Minggu 17 Mei 2020. Marilah kita beribadah kepadanya dengan rasa syukur dan rasa hormat. Dan marilah kita persiapkan hidup kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan membuka hati dan pikiran kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita percaya ibadah pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang baru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Kami akan memuji, mengaungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu tercurah atas kami, memenuhi kami yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah roh-Mu tercurah, roh pujian, penyembahan Kau curahkan atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, datang sujud di hadapan yang dibesarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yo, sama-sama. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Oh, semua makhluk di bumi dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau hiasi kehidupan kami dengan anugerah-Mu yang sempurna. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kami ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapanku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami naikkan syukur. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh glory, glory, haleluya. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Jesus, haleluya. Biar seluruh alam semesta memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Oh,
Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita berada di minggu yang ke-9, Saudara, pada musim virus corona ini. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak membuat semangat kita pudar, tapi biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Kita butuh Roh Kudus supaya dia bekerja begitu istimewa sehingga saya dan saudara tetap diberkati dan dimanapun kita berada menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan pagi hari ini kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah ini. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu dan saatnya kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus yang baik menikmati berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami kemampuan untuk mampu merekam setiap pesan Tuhan sehingga semua kami yang hadir tidak sia-sia tapi mendapat berkat yang baru. Terima kasih beranugerah Tuhan. Kuduskan kami hamba-Mu juga untuk menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Berbicara buat kami siap menikmati berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan memberi tema, saudara, dia yang memanggil, dia juga yang bertanggung jawab, saudara. Jadi Tuhan yang kita sembah itu, yang memanggil saya dan saudara itu Tuhan yang sangat amat tanggung jawab, saudara. Ya. Mari kita lihat, saudara, kisah menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga atau perpisahan yang mendatangkan duka yang mendalam bagi murid-muridnya, saudara. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, di situ ada percakapan, saudara. Walaupun temanya atau judulnya di situ rumah Bapa, tapi ada percakapan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya, saudara. Berbagai pertanyaan, salah satunya adalah Thomas. Dia bertanya di dalam ayat yang kelima, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Lalu Tuhan menjawab dalam ayat yang keenam, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Juga tidak ketinggalan salah satu muridnya Filipus, dia bertanya juga tentang Bapa, saudara. Jadi murid-muridnya hanya banyak memberi pertanyaan, saudara, kepada Yesus menjelang kedatangan. Sebab itu adalah momen-momen yang indah yang betul-betul membuat mereka, hati mereka itu susah, saudara, karena akan ditinggalkan, saudara. Maka muncul beberapa pertanyaan, saudara. Pertanyaan yang banyak itu membuat Tuhan menjawab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini, ayat yang kita lihat, saudara, ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, saudara. Nih, titik di situ lalu ada kalimat sambungnya, saudara. Aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu jawaban yang begitu tegas dari Tuhan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku datang kembali kepadamu. Saudara, sebelum dia datang tentu ada jeda, saudara. Begitu dia naik dan sebelum dia datang kembali kepada murid-muridnya, saudara, ada jeda di situ, saudara. Jedanya lama, saudara. Itu membutuhkan sesuatu yang perlu perhatian, perlu pemeliharaan, perlu pimpinan, perlu tuntunan, saudara. Jeda waktu ini setelah Yesus naik ke sorga dan sampai ia datang kembali, ada jeda waktu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-16 di situ dikatakan, aku minta kepada Bapa seorang penolong yang lain
Ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, saudara. Roh kebenaran itu dikatakan di situ menyertai kamu dan diam di dalam kamu selama-lamanya. Ini luar biasa, saudara. Jadi jeda waktu antara kenaikan Yesus, Tuhan Yesus, dan dia akan datang kembali, Bapak Ibu, di situ dikatakan ada suatu saudara, Tuhan tunjuk seorang pribadi sebagai penolong yang sangat amat setia, yang diam dan menyertai murid-muridnya, saudara, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya tugasnya Roh Kudus itu, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Alkitab sangat jelas, saudara. Kita akan cuplik beberapa tugas Roh Kudus pada pagi hari ini, saudara. Salah satunya adalah di ayat yang ke-26, saudara. Di situ dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nih Bapak Ibu, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan saudara. Kata mengajar itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak bisa sempit artinya, tapi luas artinya. Tidak hanya mengajar, tapi juga sebagai leader, sebagai pemimpin saudara, mengayomin saudara, menunjukkan saudara, menuntun saudara. Dikatakan mengajar. Roh Kudus itu dikatakan memimpin kepada hal-hal yang berfaedah, yang mendatangkan kebaikan bagi murid-muridnya, saudara. Ini sangat penting sekali. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ini Bapak Ibu, tugas daripada Roh Kudus itu sangat jelas. Sebagai pemimpin, sebagai pengajar juga, di situ dikatakan ayat 13, tetapi apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nih, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini saudara, tugas Roh Kudus begitu istimewa buat gereja Tuhan, saudara. Peranan Roh Kudus sangat penting di dalam saya dan saudara, di dalam kehidupan, di dalam segala aktivitas saya dan saudara. Kita tidak bisa tidak bisa tinggalkan, tidak bisa melangkah tanpa pimpinan Roh Kudus. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Dikatakan di situ betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan gereja Tuhan, supaya kita hidup di dalam programnya Tuhan, supaya kita hidup dalam apa? Di dalam frame-nya Tuhan, di dalam rule-nya Tuhan, di dalam rule-nya kerajaan sorga dan firman Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang. Kalau hidup kita sebagai orang percaya tanpa ada Roh Kudus di dalamnya, betapa riskan, saudara. Kehidupan saya dan saudara orang percaya tanpa mengandalkan Roh Kudus dan tanpa pimpinan dan diajar oleh Roh Kudus, saudara, betapa susah, saudara. Betapa sedih, betapa naif, betapa riskan, saudara. Betapa liar. Dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu kalau kita lihat sedikit, itu sebabnya di dalam Roma dikatakan di situ, Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah itu bekerja sama dengan kita dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebab hidup kita tanpa mengandalkan Tuhan, hidup kita tanpa dipimpin Roh Kudus, saudara, semuanya sia-sia. Kita menoleh sedikit ke belakang tentang kisah di dalam kitab Kejadian, saudara, pasal yang ke-6. Biar ini merupakan pelajaran, saudara, di Kejadian pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-7 itu Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita lihat, biar kita lebih jelas sedikit, saudara, coba kita lihat di Kejadian pasal yang ke-6 itu, biar lebih jelas. Coba Bapak Ibu sebentar. Berfirman ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan
Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat yang kelima, ketika dilihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Ini Bapak. Dikatakan di situ, rohku tidak selamanya tinggal pada manusia. Jadi hidup manusia itu Bapak Ibu betul-betul liar, saudara. Tidak ada yang memimpinnya, tidak ada yang mengajarnya, tidak ada yang mengingatkan mereka, sehingga dikatakan Tuhan menyesal, dikatakan, dan murka yang muncul, saudara. Tuhan tidak mau mengulangi kisah ini, saudara. Tuhan tidak mau mengulangi kisah yang memilukan ini. Tapi ada hal yang menarik, saudara. Ada berita yang menarik dalam ayat yang ke-8 dan 9. Di situ dikatakan, tetapi kecuali Nuh mendapat kasih karunia. Ini luar biasa. Kecuali Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini yang perlu kita belajar malam hari ini. Apa sih pagi hari ini? Apa sih sebetulnya kriteria yang dimiliki oleh Nuh sehingga di tengah kondisi yang begitu dimurkai oleh Allah, dia keluarga yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Yang pertama, kriteria yang dimiliki oleh Nuh dan keluarganya. Yang pertama dikatakan, dia seorang yang benar. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu memimpin gerejanya kepada seluruh kebenaran. Ini menarik. Jadi satu adalah seorang yang benar. Kenapa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti di dalam Injil Yohanes tadi katakan, Roh Kudus itu tugasnya adalah memimpin, mengajar, mengingatkan gerejanya kepada seluruh kebenaran. Yang kedua, saudara, tidak bercela, saudara. Artinya dia punya otoritas untuk menolakkan, dikatakan mana yang baik, untuk bisa membedakan, memilahkan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus ditaati, mana yang tidak perlu ditaatin, saudara. Ini ada otoritas. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalamnya, saudara. Ketika seseorang itu memiliki Roh Kudus, saudara, ada kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kalau kamu menerima Roh Kudus itu ada otoritas. Di dalam Yohanes 1 juga katakan, orang yang percaya, ayat 12, orang yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang penuh kuasa. Saudara, di sini artinya apa? Dia tidak bercela itu artinya punya otoritas untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu ditaati, mana yang tidak perlu ditaati, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukannya. Ini penting, saudara. Otoritas dari kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, dia bergaul dengan Allah. Orang yang mempunyai Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia suka bergaul dengan Allah. Kenapa? Dia mengajar, dia mengingatkan gerejanya. Jadi 3 kriteria yang dimiliki oleh Nuh ini, saudara, sehingga dia mendapat kasih karunia di tengah murkanya Allah ketika mereka manusia itu melanggar firman Tuhan. Yang pertama tadi, seorang yang benar dipimpin Roh kebenaran.
Yang kedua punya otoritas sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, saudara. Otoritas. Dan yang ketiga bergaul dengan Allah. Orang yang punya Roh Kudus itu adalah orang yang suka bergaul dengan Allah, saudara. Itulah sebabnya saya dan saudara juga pada akhir zaman ini kita butuh Roh Kudus, saudara. Ini penting sekali. Seorang suami, seorang istri, anak muda, orang tua, imam-imam, pelayan, pendeta, gembala, siapapun saudara, kita butuh Roh Kudus, saudara. Supaya kita dipimpin kepada seluruh kebenaran. Supaya kita punya otoritas untuk meninggalkan hal-hal yang tidak patut kita lakukan, saudara. Dan juga supaya kita bergaul karib dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat baca firman Tuhan, dengan berbagai cara, saudara. Hubungan kita yang indah dengan Tuhan, saudara. Mari sidang Tuhan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya dan saudara dituntut oleh firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tiru gayanya Nuh. Hidup bergaul dengan Allah, saudara, tidak bercela, saudara, dan hidup yang dikerja, yang dituntun oleh Roh kebenaran, saudara, sehingga dia mendapat kasih karunia, saudara. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, saudara, di situ dikatakan ayat 12, orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara. Anak-anak Allah yang penuh otoritas. Kita berada di akhir zaman. Banyak sekali ajaran-ajaran yang cukup membingungkan. Banyak ajaran palsu. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada satu ajaran yang aneh, saudara. Di Facebook, juga di beberapa WA dikirim, di-share dari teman-teman hamba Tuhan, saudara. Yang mengklaim dirinya Rasul Paulus yang kedua di Papua, saudara. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal, saudara. Tapi banyak juga orang yang ikut, saudara. Ini kan aneh sekali, saudara. Banyak ajaran-ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan, tapi juga banyak pengikutnya, saudara. Kalau dia tidak punya firman Tuhan, dia tidak punya Roh Kudus untuk memimpin kepada seluruh kebenaran, tidak punya otoritas kuasa menjadi anak Allah yang bisa menolak segala yang tidak benar itu, kalau dia tidak hidup bergaul dengan Tuhan, ini berbahaya. Nanti seperti Hawa dalam 2 Korintus pasal 11 itu dikatakan ketika diberitakan firman yang palsu tidak bisa berbicara. Ketika dia menyampaikan Injil yang palsu dia diam aja. Ketika menyampaikan roh yang palsu juga diam. Kenapa? Karena nggak mengerti. Kenapa? Hidup yang tanpa Roh Kudus, hidup yang tidak punya otoritas, hidup yang tidak ada tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara. Sehingga ujung-ujungnya nama Tuhan dipermalukan, saudara. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, saudara. Di situ dikatakan, kamu diberi kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini penting. Jadi komunikasi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menjelang ia naik ke sorga, saudara. Itu sesuatu yang betul-betul diharapkan oleh Tuhan supaya Tuhan dikatakan supaya semua murid-muridnya itu memahami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat itu. Bahkan di ayat yang lain katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 katakan, kamu akan melakukan perkara yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama juga katakan, jangan tinggalkan Yerusalem supaya kamu menerima kuasa. Sebab kalau kamu menerima kuasa nanti kamu punya otoritas untuk memberitakan Injil, saudara. Ini yang didengungkan, ini yang diharapkan, inilah doa dari Tuhan Yesus, inilah penyampaian isi hatinya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka jangan takut, jangan gelisah. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes tadi pasal yang ke-14 ayat yang ke-18, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kalian. Sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini saya dan saudara diajar oleh firman Tuhan, diingatkan.
Roh Kudus dituangkan di atas loteng Yerusalem, saudara. Event ini tidak hanya pada saat itu, sampai sekarang juga. Kapan aja, setiap saat. Sejauh saya dan saudara ada hubungan yang indah dengan firman Tuhan, dengan Bapa di sorga, dengan Roh Kudus, maka dia akan masuk dalam hati saya dan saudara. Dia sebagai pemimpin tunggal dalam hidup saya dan saudara, sehingga hidup saya dan saudara itu bernilai, bermanfaat, berguna bagi banyak orang, saudara, untuk menjangkau banyak jiwa, saudara. Jadi otoritas itu tidak hanya kuasa untuk memberitakan Injil, saudara. Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-muridnya, kepada gereja Tuhan pada akhir zaman ini, tidak hanya untuk memberitakan Injil, saudara. Tapi juga untuk apa sih? Untuk di sini dikatakan diberi kuasa untuk membedakan yang benar dan yang tidak benar, sehingga hidup kita penuh dengan kasih karunia. Ini, saudara. Sekali lagi saya katakan, berita penuangan Roh Kudus pada akhir zaman ini tidak hanya diberi otoritas untuk memberitakan Injil, saudara. Tapi kita juga diberi otoritas untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Untuk bisa membedakan mana yang mempermalukan nama Tuhan, mana yang mempermuliakan nama Tuhan. Untuk bisa membedakan mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan, saudara. Diberi otoritas. Untuk apa, saudara? Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya dan saudara diajar oleh firman Tuhan. Milikilah hubungan yang indah dengan Roh Kudus. Undang dia dalam hidup saya dan saudara, di dalam setiap lini kehidupan kita, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dia pribadi yang begitu sempurna, dia pribadi yang begitu istimewa, dia pribadi yang begitu luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan saudara-saudara. Di dalam Roma pasal 8, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu bekerja sama dengan kita dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, Bapa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus mengerjakan perkara yang istimewa, Bapak Ibu saudara sekalian, yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Saya akan bacakan ayat yang terakhir, saudara. 1 Korintus pasal yang kedua, saudara. Ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini Bapak Ibu, karya Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara begitu istimewa, yang tidak pernah kita bayangkan. Di sini Rasul Paulus berbicara kepada orang Korintus, dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan perkara yang istimewa buat gereja Tuhan akhir zaman ini, saudara. Mari sidang jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, undang pribadi Roh Kudus supaya dimanapun saya dan saudara berada, kita diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Shalom. Mari kita berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian. Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang disembah oleh Abraham, Isa dan Yakub, Bapa yang rahmani dan rahimi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau satu hati doa buat bangsa kami. Tolong Bapak, saat ini sedang dilanda oleh COVID-19. Virus corona yang merebak Tuhan dari pusat sampai daerah, di Pulau Bali yang kami cintai juga, bahkan di dunia Tuhan. Tolong Bapak, kami butuh pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan di kaki-Mu tempat pelarian kami yang pasti. Di kaki-Mu ada perlindungan, di kaki-Mu ada jawaban, di kaki-Mu Tuhan ada pertolongan yang istimewa. Itu sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami butuh Engkau Roh Kudus supaya jaga hubungan kami dengan Tuhan.
Supaya kami Tuhan Yesus yang baik selalu Tuhan Yesus yang rindu untuk dituntun oleh Roh Kudus. Karena kami tahu ketika kami dituntun oleh Roh Kudus ada otoritas, ada kuasa yang membawa kami kepada seluruh kebenaran sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan pagi hari ini. Berkati dari kaum bapak, kaum ibu, pemuda remaja, sekolah minggu Tuhan berkati. Berkati juga usaha mereka Tuhan Yesus yang masih bisa. Berkati juga Tuhan yang sudah dirumahkan. Berkati juga yang online Bapak, kami dalam tangan Tuhan. Mohon berkat pertolongan Tuhan. Beri kami kesabaran menghadapi tantangan ini Bapak. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang kami Tuhan Yesus yang baik bayangkan, apa yang kami doakan Tuhan, apa yang kami Tuhan harapkan Bapak, Tuhan menjawab doa kami jauh dari apa yang kami Tuhan Yesus yang rindu dan doakan Bapak. Tuhan jaga kami, berkati Tuhan Yesus yang baik pemerintahan bangsa kami juga dari pusat sampai daerah Tuhan, kami selalu dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus yang baik, para Tuhan Yesus yang baik medis yang menangani Tuhan Yesus yang orang-orang yang sedang mengalami kasus di rumah sakit masing-masing, kami selalu dalam tangan Tuhan, baik di pusat sampai daerah Tuhan. Engkau berkati, beri mereka kekuatan, penghiburan Tuhan, pemulihan bagi yang sakit, sembuhkan lemah, yang kuatkan Bapa. Bahkan roh ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran kami ikat di dalam nama Yesus. Berkati juga Indonesia yang kami cintai, berkati ekonomi, berkati Tuhan Yesus yang baik tim-tim yang menangani baik perdagangan, pariwisata, perindustrian Tuhan Yesus yang seluruhnya, perkantoran-perkantoran Bapa, perusahaan-perusahaan di pusat sampai daerah Tuhan, tolong kami butuh pertolongan Tuhan. Doa kami Bapa supaya dalam bulan Mei ini Bapa, akhir bulan Mei kami sudah mulai Tuhan menurunnya drastis ini COVID ini Bapa, bahkan bulan Juni kami sudah mulai Tuhan Yesus yang boleh melangkah Tuhan Yesus yang baik bersama-sama Tuhan, karena kami tahu bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih beranugerah Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan pagi hari ini, segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka perjuangkan Bapak untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan, Tuhan balas berlipat kali ganda. Berkati ekonomi, berkati kebutuhan, berkati Tuhan yang baik kesehatan daripada kami semua. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang bimbang beri pengharapan yang baru. Berkati juga gembala komsel masing-masing Bapak, dimanapun mereka berada, mohon berkat kasih setiap Tuhan tetap melengkapi. Biarlah kami sudah dalam tangan Tuhan dan kami melihat pertolongan Tuhan yang begitu sempurna dan ajaib. Tuhan terima kasih, ini doa kami Bapak, segala puji hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu angkat tangan, terima berkat dengan imam. Sidang Tuhan yang berkati Tuhan, terimalah berkat, kasih sayang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putra Tunggal, juga persekutuan Roh Kudus melengkapi saya dan saudara dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Berkat juga tim yang sudah menangani acara ini Bapa, di dalam surga, tim musik, tim pujian Tuhan, soundman, Tuhan Yesus yang baik, juga yang mengarah, editor, kami sudah dalam tangan Tuhan. Semua perangkat yang dipakai juga Engkau Tuhan berkati semua. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan dan janji iman, dapat mentransferkan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, dapat menghubungi nomor berikut. Bagi adik-adik sekolah minggu online Superbook dapat diakses melalui description box di bawah atau melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Demikianlah ibadah online service GPT Kemah Daud Minggu 17 Mei 2020. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel GPT Kemah Daud. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku
bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Amin. Oh, kerinduan kami, Yesus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. I'm reaching for your heart, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this